Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Kemarin kita sudah mencoba konfigurasi cell tower ya, IP root ataupun routing cell tower. Nah, kebetulan ada yang bertanya, apakah jika router ini diubah dengan switch itu akan tetap bisa atau tetap terhubung? Tentu saja kalau dibilang terhubung sih bisa aja terhubung. Hanya saja infrastrukturnya itu berbeda. Karena kalau router ini digunakan untuk jaringan yang lebih luas, bisa dikatakan sebagai MAN ataupun WAN. Kalau switch itu digunakan untuk jaringan yang lebih sempit, lebih sederhana, seperti LAN misalnya. Nah, ini kan simulasi kita ketika menggunakan jaringan yang berbeda, dari yang wireless dengan cell tower dengan yang wireline di PC di sini. Kalau kita pakai switch, kemungkinan itu akan terlalu mudah ya. Cuman salahnya itu semua perangkat itu akan berada pada jaringan sama. Beda aja dengan router. Di sini kan jaringannya berbeda, di sini juga berbeda. Terus di router kan menggunakan router. Bisa lebih jelasnya kita coba tambahkan perangkat lagi di sini, perangkat server baru ya. Misalkan untuk yang sini kita tambahkan IP-nya itu 192.168.4.1. Ini untuk IP address di server. Dihubungkan ke router. Coba menggunakan kabel crossover di VC Ethernet 1.0. Nah, kita juga harus menambahkan IP address di router portnya FA1/0 untuk menghubungkan ke server ini, dan jaringannya harus satu network address dengan IP ini. Pertama kita tambahkan IP address dulu di server. .4.1 subnet mask 255. This address is already in the network. Apakah sudah digunakan? Kasih ulang kembali ya. Belum. Ya, berhasil. Lalu kita tambahkan IP address juga di interface yang FA1/0 di routernya. Caranya buka routernya, kembali ke CLI, masuk konfigurasi, enable jangan lupa, terus masuk ke conft. Nah, di sini kita masuk ke interface FA1/0, enter FA1/0. Nah, tambahkan IP address yang satu jaringan dengan server. Nanti IP address 192.168.4.2 misalkan, subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa nyalakan no shutdown. Nah, setelah ini kita simpan, exit dulu sampai di mode privilege, copy running config, startup config, enter. Oke. Oke. Di sini kita sudah menambahkan IP address di interface. Selanjutnya kita bikin IP root dari sini ke seluruh. Oh, bukan. Dari keseluruhan ini, jaringan ini ke jaringan yang server, berarti ke network address 192.168.4.0. Coba dulu. Kembali ke conft, IP root, network address yang di server 192.168.2.0. Nah, subnet masknya 255.255.255.0. Next hop addressnya menggunakan IP address di server ini ya, server PT 192.168.2.4.1. Enter, exit dulu, simpan lagi, copy running config, startup config, enter. Oke. Jangan lupa tambahkan gateway di server, tadi kita belum menambahkan ya. Gateway-nya itu menggunakan IP address di IP address interface FA1/0 ini, 192.168.4.2 tadi kita gunakan IP ini.
DNS juga sama. Coba kita ping dulu, ping dari server ke router. Nah, sukses ya. Berarti server sama router sudah ada dalam jaringan yang sama atau sudah terhubung. Dari router ke server sama aja. Bagaimana jika kita menyeberang dari server ke PC? In progress, failed, belum. Dari PC ke server, sukses. Nanti kita juga membutuhkan IP route kembali dari sini ke sini. Atau kita coba lagi. PC ke server sukses, dari server ke PC. Oh, berarti butuh waktu untuk melakukan routingnya ya. Karena yang routing ke PC ini sama ke sini kemarin sudah kita konfigurasi. Bisa dicek routing statiknya di sini. Kita sudah buat kemarin. Coba dari server PT ke CO server. Masih belum ya. Cek dulu CO server udah low. Dari CO server ke server sukses. Coba lagi. Nah, sekarang sudah bisa connect. Jadi untuk menggunakan router seperti ini harus melakukan IP route atau merutekan jaringan yang berbeda. Mungkin terlihat lebih repot untuk merepotkan, tapi ini berguna untuk jaringan yang lebih luas. Karena tidak mungkin jika jaringan yang lebih luas, misal di sini kantor 1, misal kantor 1 sini kantor 2, kan terlalu tidak mungkin jika dua kantor yang berjauhan ini memiliki IP address yang satu network address atau satu kelas, satu jaringan. Mungkin terlalu besar kemungkinan akan terjadi IP collision atau bentroknya IP address. Nah, ini bedanya ketika menggunakan router. Coba kita menggunakan switch. Yang router ini kita hapus. Hapus dulu, tambahkan switch di sini. Head of device switch yang 2960. Hubungkan menggunakan kabel crossover dari CO server di backbone ke F01. Lalu dari PC juga dari server juga. Nah, ini kalau kita ping langsung sini tidak akan connect karena yang di sini networknya 192.168.4, yang di sini berapa tadi? Nah, 192.168.1.2 dengan CO server backbone 192.168.2.1. Perbedaan network address. Nah, itu kekurangan switch. Jadi switch itu hanya bertugas untuk menghubungkan jaringan yang sama. Jadi beberapa perangkat yang akan dihubungkan itu harus dalam satu network address yang sama. Kalau network address yang berbeda, ya tidak bisa terhubung. Tidak ada juga yang namanya IP route, tidak bisa merouting. Itu bedanya switch dengan router. Nah, agar saling terhubung, kita ubah aja IP-nya di PC sama server ini agar satu network address. Yang ini kan IP address-nya 192.168.2.1. Nah, kita ubah aja di perangkat yang lainnya agar satu network dengan ini. Nah, agar satu network, berarti kita ubah di sini IP-nya menjadi 192.168.2.3 misalkan. Di sini 3, yang di sini 2.4. Oke, kita ubah dulu. 2.3. Gateway kita pakai yang IP CO server aja. 2.1. Di server juga sama. 2.4. 2.1. 2.1. Selesai. Coba kita dilihat dulu history pingnya. Kita ping ulang dari server ke server. Nah, sukses juga.
Selanjutnya kita coba ping dari PC dan server ke klien wireless ini. Kita pastikan dulu apakah semua klien sudah dapat IP secara otomatis dari jauh server. Kita buka dulu jauh servernya. Di backbone itu karena kita tidak menggunakan router, kita pakai aja gateway-nya IP dari cell tower yang di sini. Ini kan maaf, belum selesai, pakai cell tower dulu. Nah, ini kan IP ini 3.1 kita gunakan sebagai IP backbone. Sini. Jadi selanjutnya kita cek di sini apakah sudah 192.168.3.1. Kalau sudah, save aja. Ini untuk DHCP-nya dari 100, terus maksimum usernya 50. Ini IP dari cell tower di sini. Kalau sudah, kita cek buka smartphone pertama, 3G 4G cell, DHCP refresh. Nah, udah dapat IP 192.168.3.1 dari cell tower dari jauh server. Yang ini kita coba cek lagi. Udah juga sama. Yang terakhir juga kita cek 3G 4G cell. Sudah juga. Coba kita ping dari server ke smartphone. Nah, sudah sukses ya. Dari smartphone ke server juga. Sama juga sukses dari tablet. Coba ke PC. Nah, sukses juga dari PC ke tablet. Nah, sudah sukses. Sebenarnya sama aja kalau router diubah menjadi switch. Perbedaan cuma tadi. Jadi di jaringan ini semuanya ada pada network address yang sama. Jadi tidak bisa merubahkan jaringan. Bedanya itu doang. Lebih cenderung digunakan untuk jaringan LAN. Tapi kemarin kita kan simulasinya itu untuk jaringan yang jaraknya lebih jauh. Jadi gitu. Perbedaan dari penggunaan switch dengan router ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.